So good. So let's go. Hello guys, welcome back with my reading section. Tapi sebelum kita mulai reading section ini, aku harus cerita ke kalian sesuatu. Aku berpikir untuk memberikan kalian sebuah nama panggilan, tapi aku nggak tahu nama panggilan itu seperti apa atau bagaimana atau ya sesuatu seperti itu. So, if you have any advice, just comment below and let me know. Itu aja dan selamat mendengarkan. Malam abadi dan hamparan pasir putih oleh Rizal. Gelap abadi. Kegelapan menyelimuti. Malam akan terus berlangsung abadi. Hanya langit gelap dan abadi ini yang dapat dinikmati. Berjalan di atas pasir putih di dunia tanpa ujung, tiada hari akan berganti. Meski begitu, kini dunia ini sepi. Tak tahu kapan lagi kehancuran akan mengancam dunia ini. Dulu, 3 orang berjubah putih pernah datang kemari. Dalam diam, menundukkan raja yang gagah berdiri dan ditakuti. Ia merampas seluruh kuasa atas segala apa yang raja sebelumnya miliki. Kala itu juga, kuasa berganti. Hierarki diganti. Raja yang baru mengumpulkan aliansi, membangun istana di atas pasir putih, di bawah langit malam dan abadi. Raja baru yang merebut kuasa dunia ini hanya dengan 1 jari, berakhir dihabisi. Pada takdir ia menyerahkan diri. Seorang pemilik toko bernama Kiske. Urahara Kiske namanya. Terlampau 100 tahun lamanya perseteruan antara sang raja dengan Urahara. Tanpa suara mereka bertempur, tanpa bertatap muka. Segala cara mereka lakukan untuk mencapai tujuan masing-masing mereka. Ternyata, tujuan sang raja adalah berkuasa. Bukan hanya berkuasa atas tempat yang sebelumnya dimiliki oleh Baragan. Tidak, lebih dari itu tujuannya. Bukan hanya 1. Ia ingin menguasai seluruh dunia. Namun kini berakhir sudah perjalanan sang raja. Tahta Baragan yang direbut oleh Aizen kini diduduki oleh jiwa baru. Seorang ratu bertingkat Vastolorde, tingkatan tertinggi di dunia yang hanya berisi pasir dan malam yang abadi ini. Tidak sendiri. Mantan Tres Espada yang sekarang menjadi ratu ini masih diikuti oleh Tres Bestias Frasionia. Tak lama setelah turunnya Aizen ke Muken, 1 tahun kemudian, ada lagi orang yang mengaku raja datang kemari. Bukan main. Pria berjubah hitam ini berbeda dengan Aizen. Jika Aizen ingin berkuasa atas dunia, dia terpaksa harus berperang dan menghancurkan. Namun, orang ini berkebalikan dengannya. Tujuannya berperang dan menghancurkan. Kemudian, dia akan berkuasa atas dunia. Aizen datang bertiga. Orang ini membawa 1 negara.
Dia ratakan satu dunia dengan tanah. Momen yang lalu terulang kembali. Direbutnya mahkota dari sang ratu dengan tangannya sendiri. Posisi berganti. Dihapuskan hierarki oleh sang Raja Quincy di bawah malam yang abadi dan hamparan pasir putih. Pertempuran terjadi antara Shinigami dan Quincy, Soul Society dan Wanden Ridge. Seharusnya mereka tak melibatkan dunia ini. Tapi memang begini strategi sang Raja Quincy. Tak satu pun hal yang ia takuti kecuali 5 potensi. 5 potensi yang dapat membuatnya mati dalam peperangan antar dunia ini. Siasat yang tak dapat dipahami, Reiatsu yang dapat menghancurkan bumi, kebijaksanaan sang pertapa abadi, seorang Kenpachi bernama Zaraki, dan Ichigo Kurosaki. Jika mereka berlima dapat diatasi, kemenangan Quincy atas seluruh dunia yang akan terjadi. Namun begitu, kejadian yang sama terulang kembali. Sang Raja Quincy dihabisi. Ia tak hidup, namun juga tak mati. Sang ratu kembali menduduki kursi kuasa atas malam abadi dan seluruh pasir putih. Kondisi dunia kembali damai dan berangsur pulih. Begitu pikir para pencabut nyawa. Sampai Nimaiya kembali dan mendapati satu zanpakutonya dicuri. Dunia bergejolak lagi. Untuk yang ketiga kali, seseorang datang kemari dan menantang semua yang ada di sini. Tidak berjubah hitam maupun putih. Hanya seorang anak kecil. Dan zanpakuto yang dicuri dari istana Soul King. Walaupun kali ini tidak terjadi perubahan hierarki, para Arrancar yang sebelumnya sedang berseteru dengan sisa Quincy dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Anak ini susunan jiwanya rancu. Dia adalah Arrancar, nama juga Quincy, yang mana seharusnya tak mungkin terjadi. Ia juga adalah Shinigami. Entah jiwanya terbuat dari apa lagi. Kalau diingat, seperti Ichigo Kurosaki, Quincy, Fullbringer, Arrancar, dan Shinigami. Hisagi di bawah Kyoraku Sunsui berusaha menyambungkan benang merah hingga Tokinada menampakkan diri. Bertarung mereka di batas dunia, beraliansi melawan seorang kepala bangsawan, Aura Michibane, Hikone, dan Ikomi Kidomore. Sekali lagi, dunia terselamatkan dari kehancuran. Sang ratu kembali menduduki pasir putih di bawah malam yang abadi. Tanah ini kembali sepi hingga satu Reiatsu, satu orang tak dikenal, menggetarkan seluruh lautan pasir putih. Sang ratu kembali berdiri dan pergi mencari sumber frekuensi yang berpotensi mengguncang dunia lagi. Nona Nelil, tak sedikit pun ia berusaha menyembunyikan rasa terkejutnya. Baik di nada suara maupun wajahnya yang berupa topeng berwarna putih dengan 2 tanduk di ujungnya. Ikuti aku, Pesce, Don dan Caka.
Wanita itu berdiri dari tempatnya. Sonido menggema. Ia berlari kencang menuju sumber calon masalah. Hannibal pasti juga merasakannya dan akan melakukan hal yang sama. Meski tak percaya, Nelil mencoba menalar hal tidak masuk akal yang baru saja terjadi. Reiatsu tadi muncul sekejap di tempat dan waktu yang sama saat Reiatsu Grimmjow melemah. Ini sangat tidak masuk akal. Tak hanya Nelil, Hannibal dan Tresbestias yang juga kebingungan tengah menuju ke tempat yang sama dengan Nelil. Nona Hannibal, salah satu anggota Tresbestias yang selalu menutupi bagian bawah wajahnya itu bertanya-tanya. Kita sudah mengawasi seluruh Arrancar di Huecomundo. Bahkan para Gillian yang baru berpotensi menjadi Ajukas. Tapi bagaimana bisa kita melewatkan satu Fastolorde sekuat ini? Ini akan merepotkan. Hannibal tak memiliki jawaban atas pertanyaan Sungsan. Kekhawatirannya terus memuncak. Dia menumbangkan Grimmjow dalam sekejap. Lalu Reiatsunya lenyap tanpa jejak. Nelil, Pesce, dan Don Chaka yang sampai lebih dulu melihat Grimmjow tak sadarkan diri. Terduduk bersandar pada sebuah batu dan berlumuran darah. Grimmjow! Nelil berteriak. Ia mendekat, memegang tangan dan kepala Grimmjow. Tak ada respon sedikit pun darinya, baik gerakan maupun suara. Nelil melihat Zanpakuto milik mantan Sextais pada itu masih terbungkus rapi dalam sarung pedangnya. Don Chaka spontan mengeluarkan bawa-bawa. Pesce menarik Zanpakutonya sambil memperhatikan sekitar. Saat itu juga Tresbestias sampai dan mengambil posisi waspada dengan Zanpakuto mereka di tangan, layaknya Pesce. Hannibal memegang pundak Nelil. Apa yang terjadi? Tanya Hannibal melihat Grimmjow dalam kondisi yang sama sekali tidak bagus. Aku tidak merasakan maupun melihat siapapun saat aku sampai di sini, jawab Nelil pada Hannibal. Lebih baik kita bawa Grimmjow kembali ke Las Noches, sarannya. Khawatir atas keamanan Las Noches, markas mereka, Hannibal memerintahkan Sungsan, Mila Rose, dan Apache mendahului mereka ke Las Noches. Pesce, Don Chaka, bantu aku menaikkan Grimmjow ke bawah-bawah. Mereka kemudian menuju ke Las Noches. Dalam perjalanan, sambil memangku kepala Grimmjow di pahanya, Nelil memecah keheningan mengajak bicara penguasa Huecomundo. Kita semua melewatkan Fastolorde yang satu ini. Insting Grimmjow pasti merasakan bahaya dan menemuinya sendirian. Ya, jawab Hannibal. Tapi tetap saja tidak mungkin ada yang bisa menyembunyikan Yoku secara sempurna hingga pes kuasa pun tidak dapat merasakan kehadirannya. Bahkan Aizen tak dapat melakukannya tanpa alat. Nona Nelil, Nona Hannibal, aku tidak yakin soal ini tapi perasaanku tidak enak. Pesce melihat ke arah Nelil dan Hannibal yang berada tepat di depannya. Grimmjow perlahan membuka mata.
Nelil yang menyadarinya langsung bertanya, "Kau sudah sadar, Grimjo? Apa yang terjadi?" Dia ketakutan. Nelil dan Hannibal semakin kebingungan. Siapa yang ketakutan? Kenapa dia ketakutan? Grimjo melanjutkan kalimatnya. Saat aku melihatnya, dia berbalik dan terlihat sangat ketakutan. Aku tidak dapat merasakan Ryukyunya. Lalu bagaimana kau bisa berakhir begini? Hannibal mencoba mencari jawaban atas apa yang terjadi pada Grimjo. Dia melepaskan resurrection-nya, jawab Grimjo. Dalam sekejap aku merasakan reaksunya. Saat itu juga semuanya jadi gelap. Harankar sialan. Grimjo mencoba berdiri. Akan kuhajar dia sekarang juga. Sebaiknya kau tidak banyak bergerak dulu atau aku akan memukulmu. Nelil mencoba membuat Grimjo beristirahat sejenak. Nona Nelil, bukankah itu malah memperburuk kondisinya? Protes PSC pada atasannya. Di depan pintu Las Noches, kembali muncul pemandangan yang tidak mungkin. Tres bestias telah tergeletak di atas tanah. Semua yang berada di atas bawah-bawah melihat dengan mata mereka sendiri ketika Aion ditebas menjadi dua bagian. Nyatakan, Gamuza! Tanpa berpikir panjang, Nelil melepaskan resurrection-nya diikuti Hannibal. Hancurkan Tiburon! Jaga Grimjo! Teriak Nelil pada PSC dan Don Chaka. Apa kau bilang? Kau kira aku siapa? Menggertaklah! Grimjo mencoba melepaskan resurrection-nya. Sebelum ia berhasil, ia tumbang karena luka yang dialaminya sangat parah. Nelil dan Hannibal menerjang. Siapa kau? Nelil bertanya pada Arrancar lelaki misterius itu. Tepat seperti kata Grimjo, dia ketakutan. Lanjutnya, jangan takut. Hannibal mencoba menenangkannya. Kami tidak akan melukaimu. Tak berhasil. Arrancar itu berteriak pada mereka berdua. Tidak, jangan mendekat. Aku tahu kalian semua hanya makhluk yang haus akan kekuatan. Kalian bahkan menghabisi sesama Arrancar. Gemetar. Ia gemetar ketakutan. Dalam ketakutan, ia menerjang dengan sanpakutonya ke arah Nelil. Jiwa mereka beradu. Hannibal mengayunkan Tiburon ke arah mereka bermaksud memisahkan. Arrancar misterius itu melompat mundur. Berhenti dan dengarkan aku. Belum selesai Hannibal berbicara, Arrancar misterius itu menerjang ke arahnya. Lenyaplah! Arrancar tak bernama itu melepaskan resurrection-nya. Kamaleon! Ia lenyap, menghilang tanpa jejak. Tak ada seorang pun yang tahu kemana Arrancar misterius ini pergi. Bahkan, tahu namanya saja tidak. Telah berlalu 363 hari waktu dunia manusia sejak kemunculan Arrancar itu. Malam itu, dia kembali muncul di Las Noches. Nelil, Hannibal, dan Grimjo dengan segera menemuinya. Namaku Alejandro Santino. Dia membuka pembicaraan. Auranya sangat berbeda dari pertama kali ia muncul. Aku telah mendengar dari para holo bahwa kalian adalah pelindung Hueco-Mundo. Aku ingin minta maaf atas apa yang kulakukan dulu dan terimalah aku sebagai salah satu dari kalian. Hah? Grimjo yang berada di ujung ruangan tersulut emosinya. Kau kira bisa semudah itu? Ku hajar kau dasar sialan. Hentikan Grimjo.
Nelil terlihat tidak senang melihat Grimjaw marah pada Aleandro. Kau terlihat seperti anak kecil dibandingkan dia. Apa kau bilang? Kau mengajakku berkelahi, Nelil? Sudahlah, hentikan. Kau tidak akan pernah menang melawanku, Grimjaw. Tengah Nelil berseteru dengan Grimjaw, Hannibal mengajak masuk Arrancar tampan berambut hitam setinggi Grimjaw di depannya itu. Masuklah. Selamat datang di malam abadi dan hamparan pasir putih. Wahai Komodo. Finally, ceritanya kelar di sana dan I hope you guys enjoy it. So leave comment below biar aku tahu gimana pesan dan kesan kalian dan see you. Love you.